الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Allah Subhanahu wa taala ikrarkan di dalam firman-Nya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai limpahan rahmat, karunia dan nikmat-nikmat-Nya. Nikmat terkecil sampai nikmat terbesar yang kita rasakan, kita masih diberikan keistiqomahan di dalam iman dan Islam. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengekalkan ibadah dalam diri kita, mengekalkan hidayah dalam diri kita, sehingga di akhir hayat kita mati dalam husnul khatimah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin, suri tauladan terbaik bagi kita. Selaku khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib pribadi wabil umum, kepada para jemaah-jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya mampu mendorong kita untuk senantiasa menunaikan perintah-perintah Allah, mampu mendorong kita untuk senantiasa menunaikan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ketakwaan yang mampu menjauhkan diri kita dari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kebahagiaannya masing-masing. Kebahagiaan hewan ada di dalam sifat-sifat hewaniyahnya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berikan naluri bagaimana mereka nikmat dalam makannya, nikmat dalam pergaulan sehari-harinya dengan hewan-hewan yang lain. Dan pada akhirnya dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hewan-hewan tersebut, hewan itu pun mendapatkan kebahagiaannya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan daripada kebahagiaan manusia seluruhnya dan seutuhnya. Tentu kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan, kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, bukan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan mereka-mereka yang mencari selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Di sisi lain mereka mencari kebahagiaan duniawi, akan tetapi mereka mengabaikan daripada kebahagiaan yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan kesunahannya. Karena sudah menjadi sunatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna dari semua unsur penciptaannya. Sehingga hari ini kita diberikan bukti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa jikalau ada orang yang memutuskan dalam dirinya bahwa kebahagiaan itu ada di dalam jabatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuktikan bahwa kebahagiaan itu di dalam jabatan bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kita lihat bagaimana kehidupan Fir'aun laknatullahi alaih. Bahkan dia memiliki segalanya, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentahkan pengakuan dan keyakinannya. Jikalau hari ini ada orang yang meyakini bahwa kebahagiaannya ada di dalam harta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mentahkan keyakinan mereka. Allah buktikan dalam kehidupan Qarun laknatullahi alaih. Bahkan sudah menjadi pengetahuan umum, kunci daripada hartanya Qarun ini tidak bisa diangkat kecuali oleh 10 orang yang kuat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengabarkan, memberitahukan kepada kita bahwa keyakinan mereka-mereka yang menjadi pendahulu kita, yang mereka meyakini kebahagiaannya di dalam jabatan, kebahagiaannya di dalam harta benda, keyakinan mereka salah total. Karena kebahagiaan yang sebenarnya sebagaimana yang telah dicontohkan dan dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya orang yang akan bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama dan paling utama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Imamul Mufassirin Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma telah mengatakan di dalam menafsirkan ayat ini, liya'buduni, dalam ayat tersebut ay liya'rifuni, makna beribadah kepadaku asal muasalnya atau pada aslinya adalah liya'rifuni, agar mereka mengenali aku. Di dalam muqaddimah khatib membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya niscaya dia akan mengenal siapa Tuhannya. Hari ini kenapa kita masih diperlihatkan orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada utusan-utusan Allah,
karena mereka tidak mengenal siapa diri mereka. Ketika kita mengenal diri kita siapa, maka kita akan betul-betul mengenal siapa pencipta kita. Karena sejatinya kita ini adalah makhluk yang sudah Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Saking lemahnya kita tidak bisa melakukan semua urusan-urusan kita dengan kita sendiri. Dari mulai kita lahir, kita memerlukan bantuan orang lain. Beranjak sedikit besar masih perlu bantuan orang lain. Ketika kita dewasa, tua renta, kita masih memerlukan orang lain. Bahkan setelah nyawa kita hilang pun kita masih memerlukan bantuan orang lain. Ini menunjukkan bahwa saking lemahnya kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam ayatnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang pasti dan pasti tidak akan kita mampu untuk membalasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat tentang kisah satu kaum daripada umat Nabi Musa alaihi salam beribadah selama 500 tahun. Kemudian setelah wafat, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah taala dengan rahmat Allah. Maka hamba tersebut dengan kepercayaan dirinya sudah beribadah kepada Allah selama 500 tahun, bahkan di dalam riwayatnya disebutkan la ya'sillaha tarfata'ain, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekedip mata pun. Maka hamba tersebut mengatakan, ya Allah, aku tidak mau masuk ke dalam surgamu dengan rahmatmu, tapi aku ingin masuk surgamu dengan amal ibadahku yang aku kerjakan selama 500 tahun. Maka dalam riwayat tersebut disebutkan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pahala yang dia dapat selama 500 tahun dalam satu timbangan. Di dalam timbangan yang satunya lagi Allah Subhanahu wa taala hadirkan nikmat penglihatan, nikmat mata dan penglihatannya. Maka setelah ditimbang, maka nikmat mata dan penglihatannya ini lebih berat daripada pahala yang dikumpulkan oleh hamba tersebut. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, nikmatku ini belum bisa engkau balas tuntas dengan ibadah-ibadahmu. Lalu bagaimana? Maka jikalau hamba tersebut tidak membayarnya, sebaliknya hamba itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka hamba itu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Allah, ya Rabb, hari ini, saat ini aku tahu bahwa aku sangat perlu untuk masuk ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang sangat singkat. Mereka para pendahulu kita, kaum terdahulu, Allah berikan usia yang sangat panjang. Ibadah tentu lebih banyak daripada kita. Lalu bagaimana dengan usia pendek kita, ibadah kita yang sangat terbatas? Kita akan jumawa seperti mereka, ataukah kita akan lebih bertumpu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai daripada kebahagiaan kita nanti? Tentu jawaban yang kedua yang paling tepat untuk kita sodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kita menimbang, lebih menimbang lagi lebih dalam, ibadah-ibadah kita masih jauh daripada kesempurnaan, jauh daripada yang namanya keikhlasan dan ketulusan. Lalu bagaimana kita akan bisa mempertaruhkan, akan bisa membeli daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan?
Maka hadirin sinajuma rahimakumullah, lalu kebahagiaan yang hakiki Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan kepada kita ada di dalam ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita, maka kita akan terdorong untuk mengabdikan diri kita dengan sesungguh-sungguhnya, dengan yang sebenar-benarnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ahibbullaha lima yaghdhukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat-nikmat kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku, kata Nabi, karena kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini kenapa kita perlu untuk menunaikan perintah-perintah Allah berupa salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan sambut bersama-sama. Kita perlu berzakat, dan kita sempatkan bagi yang sudah memiliki kemampuan untuk menyempurnakan rukun Islam kita, karena atas dasar nikmat kuasa Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Dan tentu yang menjadi pelopor diantaranya agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan berittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan mendapatkan kebahagiaan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali mereka-mereka yang enggan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat heran, kok ada orang yang enggan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal surga itu adalah tempatnya kenikmatan yang terpuncak, kenikmatan yang terbaik yang tidak pernah kita dapatkan dalam kehidupan dunia kita. Maka para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan siapa yang membangkang daripada perintah-perintahku, sunnah-sunnahku, ajaran-ajaranku, dialah yang enggan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini hadirin sekalian rahimakumullah, banyak orang yang menyikapi kehidupan Rasulullah, ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya mengetahui satu makna saja dari yang namanya sunnah. Sunnah menurut ulama fikih, ma yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha, perkara yang akan diberikan balasan ganjaran bagi yang mengerjakannya dan tidak akan dapat hukuman bagi siapa yang meninggalkannya. Ini adalah definisi daripada ulama-ulama fikih kita. Adapun menurut ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, tentu tidak sama dengan apa yang dimaknai oleh ulama-ulama fikih, sesuai dengan pakar dan bidangnya. Sehingga hadirin sidang rahimakumullah, siapa yang tidak mencontoh kehidupan Nabi, maka sudah pasti akan tergelincir di dalam mencontoh kehidupan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mencontoh selain Nabi, maka orang itu akan dikumpulkan oleh Allah di tempat di mana orang yang dia ikuti. Jikalau na'udzubillah kita menuhankan apa yang dituhankan oleh Fir'aun, kita menuhankan apa yang dituhankan oleh Qarun, kita menuhankan apa yang dituhankan oleh Haman, maka na'udzubillah, para alim ulama menyimpulkan kita akan dikumpulkan bersama mereka. Dan sebaliknya, jikalau kita mencontoh Nabi, mencontoh sahabat-sahabat Nabi, mencontoh para tabi'in,
para tabi'ut tabi'in, para alim ulama salafus saleh kita, maka setidaknya kita sudah berpegang kepada apa yang telah dipegang oleh mereka-mereka dalam mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, hadirin sekalian rahimakumullah, di dalam muqaddimah khatib membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka, faqad faz, sungguh orang ini telah sukses di hadapan Allah, telah mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara apa yang dipanjatkan oleh orang-orang terbaik, Allah kisahkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka yang telah menyuguhkan perkara terbaik dan teristimewa adalah mereka yang mengatakan, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan selamatkan kami dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini lebih menggugah kita kembali, mendorong kita kembali untuk meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaquna fid darain. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajtanibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ma'asyiral muslimin, i'lamu anna Allah yaqulu lakum fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim war rasulil sanadil azim wardallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al baldatana hadhihi aminatan mutma'innah wa sa'ira buldanil muslimin
Allah.